Halo teman-teman, kembali lagi di perkuliahan statistik sosial, pertemuan ke-9. Kita akan bahas uji hipotesis menggunakan sebaran normal Z, ya, itu untuk jumlah sampel yang besar atau yang lebih dari 30. Ya. Di sini kita mulai dengan contoh kasus yang uji hipotesis dua arah. Ya. Ingat, bedanya dua arah dan satu arah. Ya. Kalau di dua arah ini, di H1-nya itu dia tidak menjelaskan mana yang lebih tinggi dan lebih rendah. Ya. Tapi dia hanya menjelaskan bahwa terdapat perbedaan atau terdapat pengaruh gitu ya. Nah, di sini yang mana kita tahu ya, ini adalah si H1-nya ya. Ini adalah H1-nya. Ini saya sudah jelaskan di kuliah. Jadi kalau yang belum memperhatikan, nah mungkin bisa belajar lagi ya. Jadi isu yang beredar bahwa nah itu merupakan hipotesis penelitian ya. H1, hipotesis penelitian. Di sini seperti biasa kita balik lagi ke soal ya. Jadi ketika kita menemukan soal, yang pertama dilakukan adalah mempelajari dulu soalnya ya. Memahami makna atau maksud dari soal itu apa gitu ya. Nah, di sini diketahui data sensus menunjukkan rataan berat badan bayi yang baru lahir 3.400 gram. Ya. Itu rataan populasi ya, dengan simpangan baku 680 gram. Itu juga simpangan baku populasi. Terdapat isu yang beredar bahwa udara bebas polusi memberikan pengaruh terhadap berat badan bayi yang baru lahir. Itu merupakan hipotesis penelitian atau H1 ya. Suatu survei dilakukan untuk mengetahui kebenaran isu tersebut. Ya. Peneliti mengambil sampel berat badan 36 bayi. Ya. Berarti 36 itu adalah N kecil ya, banyaknya sampel yang lahir di beberapa daerah bebas polusi. Dan diperoleh rataan dari sampel tersebut adalah 3.750 gram, ya, rataan sampel. Lakukan uji hipotesis dengan alfa sama dengan 0,05 untuk menguji kebenaran isu yang beredar tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan apa? Langkah pertama adalah perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis. Oke. Perumusan hipotesis. Jadi hipotesis itu kan kita tahu ada hipotesis 0 dan ada hipotesis penelitian ya, atau H1 ya, atau hipotesis alternatif ya. Sama saja. Nah, dari soal ini sudah diketahui ya, terdapat isu yang beredar bahwa nah, isu yang beredar atau dugaan yang beredar itu merupakan H1. Ini merupakan hipotesis penelitian H1. Ini bisa kita pindahkan saja. Dan sini kita tulis lagi ya, kita tulis ulang. Tulis ulang udara bebas polusi memberikan pengaruh terhadap BB bayi misalkan. Itu ya. Udara bebas polusi memberikan pengaruh. Nah, di sini kita highlight kata-kata yang menunjukkan perbedaannya ya, itu memberikan pengaruh ya. Di sini berarti lawannya ya, atau kebalikannya dari H1 adalah H0. Nah, berarti kebalikannya memberikan pengaruh apa nih? Kita tulis ya. Udara bebas polusi tidak memberikan pengaruh ya. Terhadap badan bayi. Gitu ya. Jadi kebalikannya itu adalah H0, kebalikan dari H1 ya. Tidak memberikan pengaruh. Di sini sekarang kita tulis kalimat matematikanya ya. Kita tulis kalimat matematikanya ya, H1 udara bebas polusi memberikan pengaruh. Ingat, H1 merupakan hipotesis yang seperti apa teman-teman? Ayo, hipotesis dengan perbedaan atau tanpa perbedaan. Ya. Itu hipotesis dengan perbedaan. Ya. Maka jika dia hipotesis dengan perbedaan, maka tandanya adalah tidak sama dengan ya. Mu tidak sama dengan mu 0.
Mu 0 ini merupakan apa? Ya, angka yang dihipotesiskan dalam hal ini merupakan si rata-rata populasinya. Ini merupakan mu 0, teman-teman. Ya, mu 0, kemudian ini merupakan simpangan baku populasi, itu lambangnya sigma, ya. Nanti kita lanjutkan lagi di tahap kedua. Nah, untuk tahap 1 ini, H1-nya adalah mu tidak sama dengan mu 0. Mu 0-nya sudah diketahui 3.400, maka bisa kita ganti 3.400, kayak gitu. Ini di slide sebelumnya saya contohkan H1 itu mu bebas polusi, ya, tidak sama dengan 3.400. Boleh ditulis seperti ini, boleh seperti yang di atas juga, ya. Mungkin agar sama dengan yang saya contohkan sebelumnya, kita tulis yang bawah aja, ya. Nah, mu bebas polusi, maksudnya rata-rata, ya, rata-rata bayi yang baru lahir di udara bebas polusi tidak sama dengan rata-rata populasinya berapa? 3.400. Karena dia memberikan pengaruh, jadi tidak sama, ya, tandanya. Nah, kebalikannya berarti kebalikan tandanya adalah tanda sama dengan, gitu, teman-teman. Ini 3.400, gitu, ya. Nah, seperti itu. Nah, tahap 1, ya, perumusan hipotesis itu kita selesai sampai di sini. Sampai kita membentuk kalimat matematika dari si perumusan hipotesisnya, seperti itu. Kita bisa lanjut ke tahap 2. Tahap 2 adalah menghitung statistik uji. Ya, statistik uji. Nah, statistik uji ini, ya, kita mau menghitung apa? Kita lihat ke sini, ya. Nah, di tahap pertama tadi kita sudah menulis hipotesis statistik, ya. Hipotesis dua arah yang ini. Tadi kita punya mu 0-nya itu 3.400. Tahap 2, kita mau menghitung statistik uji. Nah, tahap 2 ini mau menghitung Z hitung, teman-teman. Di sini. Z hitung ini rumusnya, ya. Oke, kita pindahkan rumusnya, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu dari soal ini kita punya apa saja yang diketahui. Kita tulis diketahui. Itu kita baca soalnya dari awal, ya. Data sensus menunjukkan rataan berat badan bayi, nanti itu merupakan, ya, rataan populasi, ya, mu 0. Rataan populasi, atau bisa juga angka yang dihipotesiskan, ya. Rataan populasinya itu 3.400 gram, ya. Kemudian dengan simpangan baku, nah, simpangan baku populasi merupakan, ini logonya sigma, ya. Simpangan baku populasi, ya, itu 680 gram. Terdapat isu yang beredar bahwa, nah, itu merupakan H1, ya, ingat, saya sudah menjelaskan berkali-kali ketika di kuliah. Hipotesis yang didapat dari soal itu merupakan hipotesis penelitian. Kemudian suatu survei dilakukan untuk mengetahui kebenaran isu tersebut. Peneliti mengambil sampel, nah, berat badan 36 bayi yang lahir di beberapa daerah bebas polusi. Ya, 36 ini merupakan N kecil, ya, banyaknya sampel, ya. Atau anggota sampel, banyaknya anggota sampel 36, dan diperoleh rataan dari sampel tersebut. Nah, ini jelas banget, ya, rataan dari sampel, berarti X bar, X kecil ada garisnya, X bar, ya. Jadi kita punya apa lagi tadi? Ya, N dalam kurung banyaknya sampel itu ada 36 bayi, ya, 36. Kemudian X bar tadi adalah rataan populasi, rataan sampel, sorry. Sampel itu 3.750 gram, ya. Nah, alfanya kita punya, ya, alfa itu adalah tingkat signifikansi atau taraf signifikansi yang sama. Itu kita punya 0,05, atau sama dengan 5%. Ya. Kayak gitu. Kita sudah menulis nih semuanya yang diketahui dari soal.
Kemudian tadi yang ingin kita hitung adalah si Z hitung ya. Statistik ujinya dalam kasus ini menggunakan sebaran normal Z ya. Maka yang dihitung adalah Z hitung, ZH. Rumusnya X bar kurangi mu 0 per sigma dibagi akar N. Nah, ingat ya, jangan takut lihat rumus kayak gini karena semuanya sudah ada. Semua sudah ada di atas ini, diketahui ya. X barnya berapa? 3750. Jadi 3750 dikurangi mu 0 ini ada 3400 bagi sigmanya simpanan baku populasi 680 dibagi akar dari 36 ya, akar dari banyaknya sampel. Ya. Ini hasilnya berapa? 350 per berapa nih? 680 dibagi akar 36 itu 6. Hasilnya silakan dihitung, hasilnya 3,08 ya. Tahap 2 sampai di sini teman-teman. Tahap 2 selesai sampai kita menemukan nilai Z hitung ya. Tahap 2 selesai sampai kita menemukan nilai Z hitung. Kita bisa lanjut ke tahap 3. Tahap 3 itu adalah kriteria uji ya, atau kriteria pengujian. Kriteria uji di tahap 3 ini, ingat kita punya H1 yang bertanda apa? H1 bertanda, tadi di sini kita bisa lihat ini ya. H1 bertanda tidak sama dengan. Saya kasih kutip biar jelas ya. Maka uji hipotesis yang digunakan merupakan uji hipotesis dua arah ya, atau dua ekor ya. Dilihatnya dari mana? Dari sini. Nah, kalau hipotesis dua arah itu tandanya H1-nya tidak sama dengan ya. Lanjut lagi. Kemudian kita punya alfa berapa tadi? Dengan alfa atau taraf signifikansi atau tingkat signifikansi 0,05 didapat kriteria uji kriteria ujinya ingat kita punya H1 bertanda tidak sama dengan ya dan alfanya nilainya 0,05 ya. Kita bisa melihat di tabel bantuan ini teman-teman. Ini merupakan tabel ini merupakan yang saya sudah ringkas dari tabel normal atau tabel Z. Ya, pertama, kriteria pengujian atau penolakan H0 itu bunyinya selalu di depannya tolak H0 jika. Ya. Nah, jika apanya? Lihat di sini. Pertama tadi kita punya alfa berapa? Kalau ini 10% ya. Ini 5%, ini 1%. Kita punya alfanya 5%. Kita tandain 0,05 ya. Kemudian nomor 2, uji yang kita gunakan merupakan yang H1-nya tandanya apa? Nah, yang ini kan ya, H1-nya bertanda tidak sama dengan. Maka kita tarik garis lurus sini ya. Nah, didapatkan ini adalah nilai batas wilayah penolakan H0 ya. Ini ya. Jadi tolak H0 jika Z hitung itu kurang dari negatif 1,96 atau Z hitung lebih dari positif 1,96 ya, itu. Nah, ini kita pindahkan saja. Kita copy ya. Kita tulis lagi di sini. Nah, ini kita dapat kriteria ujinya ini teman-teman. Ya. Selesai sampai di sini untuk tahap ketiga. Ya. Nah, sebenarnya nilai dari kriteria uji ini kadang disebut ya, 1,96 ini disebut nilai Z tabel ya kadang.
disebutnya nih Z tabel. Karena didapat dari tabel, gitu ya, tabel normal. Kemudian next ke tahap 4, ya, setelah tadi kita merumuskan hipotesis tahap pertama, kemudian menghitung statistik uji, menentukan kriteria uji, dan yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, ya. Kita punya apa tadi dari tahap 2, ya. Kita tadi menghitung statistik uji, ya, menghasilkan berapa nilainya? Z hitung itu sama dengan 3,08, ya. Seperti itu. Kemudian ini kita punya dari tahap 2, ya. Nah, kemudian dari tahap 3 kita punya apa? Nah, ini dengan alfa sama dengan 0,05, ya, didapat kriteria uji. Ini nggak apa-apa kita tulis lagi, ya. Tolak H0 jika Z hitung kurang dari negatif 1,96 atau Z hitung lebih dari 1,96. Ya. Ini kita dapat dari tahap 3. Ya. Nah, di sini ingat yang mau kita bandingkan adalah Z hitung dengan Z tabel. Ya. Kita punya Z hitung 3,08. Tandanya apa? Positif, ya. Nah, mudahnya kita bandingkan dengan tanda yang positif lagi, yaitu yang ini. Ya. Benar nggak sih Z hitung itu lebih dari 1,96, ya? Kalau benar maka kita tolak H0, gitu. Ya. Tapi kalau misalkan tidak, maka kita gagal tolak H0 ke pengambilan keputusannya, ya. Ingat, ya, uji signifikansi, maka kita sebagai peneliti memutuskan untuk menolak atau gagal menolak H0. Jadi kita ulang lagi tadi, ya. Karena nilai Z hitung itu 3,08 itu bernilai lebih dari, ya, bukan kurang dari, kan, ya, lebih dari berapa ini? 1,96, ya. Berarti ini tercapai, ya. Ini nih. Berarti ini benar, kan, ya? Z hitung lebih dari 1,96, ya. Z hitungnya kan 3,08. Lebih dari 1,96, maka keputusan kita adalah H0 dapat ditolak. Selesai di sini sampai tahap 4. Saya highlight lagi, ya. Ini kalau lebih dari H0 dapat ditolak, ya. Tergantung kriteria ujinya, ya. Itu. H0 dapat ditolak. K menghasilkan nomor 5 interpretasinya atau kesimpulannya, ya. Kita sebutkan lagi, ini kan uji signifikansi pada taraf berapa, ya? Pada tingkat signifikansi atau taraf signifikansi sama, ya, 5%, ya. Isu yang beredar tersebut dapat diyakini kebenarannya. Kan isu yang beredar itu H1, ya. Nah, karena kita tolak H0, maka kita dapat meyakini H1. Atau dengan kata lain, nah, yang menjadi kesimpulan adalah H1. Ya. H1 tadi apa? Kita boleh ngambil dari sini nih. H1 tadi adalah di sini. Nah, dengan kata lain, maka udara bebas polusi memberikan pengaruh terhadap berat badan bayi. Menjadi sebuah kalimat, teman-teman. Kalimat penutup dari soal ini, gitu, ya. Kalau misalkan masih bingung, ya,
Nah, kalian nomor 5 cukup jawab sampai sini saja. Ini catatan aja, kalau misalkan masih bingung untuk interpretasi ya, ingat hubungan antara keputusan di tahap 4 tadi dengan kesimpulan atau interpretasi. Ingat nih hubungannya ya. Kalau keputusan itu tadi H0 ditolak, maka kita yakini H1. Ya. Kan jadi kesimpulan adalah si H1 itu. Ya, makanya tadi balik lagi ke atas ya. Sama, selalu H1. Nah, ketika H0 itu kebalikannya ditolak, alias gagal ditolak, ya, maka kita belum dapat yakini H1. Gitu. Kan jadi kesimpulan adalah H0. Ya. Ini harus diingat ya. Seperti itu untuk contoh soal yang pertama. Terima kasih.